Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan pas di sini back to again. Kembali lagi ya. Di episode kali ini pemirsa Opini bersama saya Iqbal Fatwa. Dan pasti seperti biasa nih, di obrolan pas di sini tempatnya kita untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu yang pasti setiap episode itu selalu berbeda-beda. Nah, kita hadirkan bintang tamu yang menarik untuk kita ajak ngobrol. Tapi sebelum itu pemirsa Opini, untuk Anda jangan lupa untuk bisa follow semua sosial media TVRI Bengkulu, mulai dari Instagram, terus TikTok juga ada, Facebook juga ada, apalagi YouTube channel TVRI Bengkulu. Wajib di-subscribe sekarang juga, karena biar bisa nonton opini ini melalui YouTube channel TVRI Bengkulu. Nah, di hari ini saya ingin mengundang ya, sudah hadirnya di studio opini, kita akan berbagi informasi untuk seluruh masyarakat nih, apalagi yang mungkin lagi kondisi badan kurang fit atau juga butuh obat-obatan. Nah, kita akan ajak ngobrol bintang tamu kita untuk sharing mengenai cerdas pilih obat. Jadi jangan sampai salah obat. Jadi khusus Anda yang sekarang mungkin lagi patah hati mau cari obatnya apa, langsung kita bahas bersama dengan bintang tamu kita. Ada apoteker Sally Andriani S.Pharm. Wah, luar biasa sekali. Assalamualaikum Mbak Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol terakhir itu tahun lalu ya, sudah cukup lama ya? Ya, kurang lebih tahun lalu ya. Oke, nah sekarang nih aktivitas kesibukannya? Kalau saat ini seperti biasa, kesibukan saya berdinas di Rumah Sakit Jiwa RSJKO. Kemudian di luar dari itu saya juga berpraktik sebagai apoteker penanggung jawab di Apotek Cinta Sehat, tepatnya di depan Rumah Sakit M. Yunus. Oh, oke. Nah, jadi untuk Anda pemirsa opini nih, mungkin yang butuh diskusi masalah obat-obat bisa cari Mbak Sally nih. Atau juga mau berkunjung ke RSJKO, bisa ya? Bisa. Bisa. Karena RSJKO itu bukan hanya tempat yang merasa memiliki gangguan kejiwaan atau depresi. Mungkin untuk yang mungkin pengen curhat bersama dengan psikolog juga bisa di sana Mbak ya? Di sana ada layanan itu. Jadi untuk di RSJKO sendiri itu ada layanan untuk psikolognya. Sekarang itu bisa juga untuk psikolog anak juga ada, orang dewasa itu ada juga di situ. Oh, oke. Jadi bukan hanya kasus jiwa saja. Karena kan orang masih banyak awam ya. Kalau ke RSJKO, wah ini gangguan jiwa segala macam. Padahal bisa untuk kesehatan juga. Atau juga mungkin yang mau ikut seleksi mungkin ke pendidikan khusus gitu ya, mau untuk psikotes terlebih dahulu bisa juga ke RSJKO nih. Untuk juga cek minat dan bakat. Iya, itu bisa. Karena itu sekarang ada layanan itu. Anak-anak sekolah sekarang kan harus melampirkan itu ya, surat. Iya, betul. Terus sama anak-anak yang nggak apa-apa ya kita sedikit bercerita. Kan ada anak-anak yang usianya belum sampai ke usia 7 tahun atau 6 tahun, itu ada layanan. Maksudnya usianya sedikit lagi untuk bisa masuk ke SD itu ada layanannya. Untuk di psikologi yang di RSJ itu ada untuk dites apakah anak ini udah bisa untuk ngikutin pendidikan sekolah dasar, itu ada juga. Karena harus melampirkan itu sebagai syaratnya. Iya, betul. Yang juga lagi, patah hati juga bisa berarti Mbak Sally ya? Bisa. Ke psikolognya ya? Iya, bisa ke psikolognya. Saya nggak bisa tidur, makan nggak enak gitu. Bisa juga. Karena daripada dia nanti mengobatin sendiri, terus jadi salah, mending ke ininya, ke profesionalnya ya. Betul, tepat sekali. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai cerdas pilih obat. Ini kan masih banyak ya orang-orang yang awam lah gitu terhadap obat-obatan. Mungkin sakit kepala langsung carinya obat-obat yang ada di warung. Sebenarnya kan kalau dari apoteker ini gimana nih menurut Mbak Sally ini melihat keluhan penyakit-penyakit yang biasa terjadi di masyarakat seperti sakit kepala, terus juga masukannya segala macam, terus langsung ke warung. Nah, kalau dari pandangan seorang apoteker nih apa sih yang harus kita lakukan nih Mbak Sally? Sebenarnya masyarakat sekarang sudah cukup cerdas dan mereka juga dengan informasi di media sosial sudah lengkap. Tidak ada salah ketika kita ada gangguan sakit kepala, kita beli obat warung. Nah, tapi dalam artian obat warung yang seperti apa dulu yang harus dibeli gitu. Yang jelas kita harus mendapatkan obat tersebut di tempat yang memang yang sudah direkomendasi, misalkan di toko obat yang berizin, di apotik. Kemudian jangan sampai kita asal membeli obat. Betul. Mungkin saya kurang sependapat ya kalau kita bilang obat warung juga ada yang bagus, karena kan ada obat yang memang bisa dijual di warung dalam tanda kutip ya, begitu. Oke, jadi memang harus ini dulu ya, lebih baik
Ya nyari ke apotek. Iya, kalau ke memang toko obat yang berizin. toko obat yang berizin nih pemirsa. Betul, Kalau betul, untuk betul. situasi urgent gitu, Urgent, mungkin iya. di sebelah rumahnya ada warung atau juga ada minimarket yang biasa kan juga Iya. ada jual-jual obat-obatan. Iya. Itu nggak menyalahin, asalkan obat yang dijual di tempat tersebut sesuai dengan standar, dalam artian obat tersebut lengkap informasinya, nama obatnya ada, zat aktifnya ya, yang harus ditekankan benar, ini zat aktifnya benar nggak? Misal nih obat X, Ya. merek dagangnya X, itu isinya paracetamol nggak, berapa miligramnya, nggak apa-apa, asal informasinya oke, lengkap, oke. sama expire date-nya juga diperhatikan. Oke, itu yang Ya. paling penting. Iya. Jangan mentang-mentang sakit kepala, sakit gigi, wah cepet-cepet ke warung beli Iya, obat, iya, terus langsung pastikan minum. ya, iya, pastikan dulu yang kita beli ini bener nggak obatnya, kemudian zat aktifnya apa, expire-nya apa. Sebenarnya di warung juga tidak menyalahi yang seperti saya bilang tadi, ada obat-obat yang memang bisa dijual di warung, tetapi alangkah baiknya beli di tempat yang toko obat berizin. Oh, Biar nanti kalau ada yang ditanyakan, mereka bisa menjawab. Oke, nah kalau zaman dulu kan masih banyak nih rumah-rumah yang punya kotak P3K. Mungkin kalau sekarang sudah sangat sedikit ya, lebih Betul. banyaknya kotak-kotak yang lain, kotak perhiasan mungkin. Nah, kalau untuk di kotak P3K standarnya yang ada di rumah-rumah, nah ini obat-obatan apa saja sih Mbak Sally? Untuk P3K sendiri sebenarnya kita bisa menyiapkan untuk seperti untuk ini untuk pembersih luka, Oke. ya, antiseptik. Kemudian juga untuk yang kita butuhkan ada kapasnya ataupun ada perbannya. Tetapi di sini kadang teman-teman jangan lupa, kita kan punya P3K. Oke. Nah, tetapi kalau itu udah kebuka, misal aja ya, ini obat merahnya udah kita buka, expire-nya masih 2 tahun lagi. Sebenarnya ketika udah dibuka itu nggak bisa 2 tahun lagi. Karena saya mau menginformasi juga ke masyarakat, perlu ditekankan bahwa obat ketika dia sudah dibuka dari kemasan primer, itu nanti ada masa penyimpanannya, walaupun kadaluarsanya masih jauh. Jadi misalkan kita, abang punya P3K di rumah nih, ternyata luka kebuka, expire-nya sebenarnya masih 2 tahun, tapi sebenarnya obat luka itu sebaiknya tidak digunakan sampai 2 tahun, karena kalau udah kebuka itu disarankan maksimal 6 bulan. Oh, maksimal 6 bulan. Iya, untuk yang obat merah oke, ya. oke. Dan itu seperti alkohol pencuci itu kadang kan kita kan udah bertahun-tahun Betul, gitu betul. kan. Kecuali kalau emang belum dibuka, expire masih lama, nggak apa-apa, ikutin aja. Oke, karena kan Kayak kita gitu. juga pastinya nggak tiap hari luka. Iya gitu. kan, makanya saya sarankan beli aja yang kemasan kecil-kecil. Jadi maksudnya kalau kan besar kan memang lebih ekonomis ya. Tapi sebenarnya untuk stabilitasnya itu, jadi mending simpan aja yang kecil-kecil. Beli, maksudnya kan lebih ada yang 30 mili yang kayak gitu. Oke, mungkin juga lebih baik juga beli stiker-stiker gitu ya, begitu sudah dibuka catat nih kapan dibukanya. Betul sekali, harus Jadi, kita catat yang itu, walaupun expire-nya masih jauh, itu Oke, harus berarti untuk ditekankan. obat luka gitu seperti alkohol, Iya, terus alkohol juga pepencing yang kita ya. kenal dengan obat merah. Iya, gitu betul, ya. obat berarti merah. 3 bulan, Mbak Sally. 3 sampai 6 bulan. Oh, 3 Jadi dia sampai 6 ada bulan. beda-beda sendiri untuk informasi tersebut ya. Nanti bisa ditanyakan kepada petugas farmasi ataupun apoteker. Di sini saya sekalian menginformasikan untuk obat-obat kayak seperti sediaan sirup ya. Ini kita berbicara sirup. Sirup kan ada sirup yang kental. Biasanya Benar. kita sebutnya emulsi, suspensi. Itu biasa kita lihat di sediaan obat lambung ya. Itu bisa sampai 3 bulan. Oke, gitu. seperti untuk sakit-sakit mah gitu Ya, tapi kalau dia bentuk kayak sirup paracetamol kan lebih cair. Kalau masyarakat awam semuanya kan sirup. Kalau dia Betul, sebenarnya kalau betul. kita farmasi kalau dia teksturnya seperti sirup, lebih banyak mengandung air dan gula, itu bisa lebih lama di 6 bulan kayak gitu. Itu bisa didapatkan nanti teman-teman juga bisa. Saya siap untuk memberikan informasi obat di apotek tempat saya berpraktik, bisa juga via WA juga nggak apa-apa. Saya sangat suka karena banyak juga yang nanya Banyak. suka. Iya. Karena kan kadang sekarang ya kita lihat dengan cuaca yang berubah-ubah, kan terus juga virus yang Iya. sekarang semakin banyak bertebaran, betul, otomatis penyakit-penyakit yang aneh-aneh pun muncul. Jadi Iya, kan banyak betul. orang butuh, wah ini kalau sakit ini apa sih obatnya, kalau ini apa sih obatnya. Iya, sama masyarakat sekarang kan sudah banyak bisa melihat di media sosial, tapi harus ditekankan lagi jangan sampai salah menggunakan itu. Tetap tanyakan kepada ahlinya, kepada dokter, kepada apoteker, dan kepada nakes lainnya, petugas kesehatan Oke. lainnya. Nah, ternyata memang dari kita pun juga harus aware nih, Bu Iya. Sophie. Nah, banyak juga nih pemirsa, mungkin juga masyarakat juga yang di rumah itu menyimpan obat-obatnya itu, dianggapnya di kulkas gitu. Iya, betul. Wah, ini bisa awet nih, seperti obat anak-anak, Iya, obat batuk panas segala ya, macam. biasanya. Obat Iya, panas betul, apalagi betul. nih, begitu udah dibuka, ternyata 6 bulan atau 7 bulan lagi baru dipakai lagi. Walaupun di dalam kulkas sekalipun juga tetap Ya,
selama itu udah kebuka dari kemasan primer itu disarankan itu maksimal 6 bulan kalau dia sediaan sirup ya. Kalau suspensi emulsi itu bisa 3 bulan karena stabilitasnya udah berbeda. Dan pastikan juga kalau semisal dalam waktu sebelum 3 sampai 6 bulan ternyata sudah berubah warna dan bau, tetap jangan digunakan. Misalkan abang baru beli obat, itu pernah kejadian juga dia baru beli obat, itu benar-benar kita baru buka dari kemasan, ternyata udah rusak. Jadi si pasien kembali lagi ke apotik, Bu, ini kami baru beli, kondisinya seperti ini. Nanti kami dari pihak apotik akan mengembalikan lagi kepada pedagang besar farmasinya. Itu ada juga, walaupun expirednya bisa masih lama, kesediaan masih bagus, itu ada. Jadi nggak apa-apa ketika nanti warnanya udah berubah, terus baunya udah nggak enak, jangan ragu untuk tidak digunakan. Walaupun itu baru benar-benar dibuka, silakan kembali lagi ke tempat yang dimana beli, sampaikan saja. Jangan berkeluhannya, jangan obatnya ini rasanya nggak enak. Obat kan emang nggak enak. Iya, terus dipaksain tetap diminum ya, jangan ya. Mentang-mentang rasa obat pahit, terus begitu minum, ini pahit, berarti ini masih bagus. Tapi begitu kita cium dari aromanya kan memang agak sedikit berbeda ya, sama ya. warna. Kebiasaan warnanya kan bisa kita lihat ya, kalau dia teroksidasi lebih hitam kayak gitu, itu jangan sampai, karena obat adalah racun kalau kita nggak tepat menggunakan. Gitu. Obat yang seharusnya menyembuhkan bisa saja menjadi racun untuk kita. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih pemirsa Opini bersama dengan Apoteker Sally di sini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.